Hari ini, kelompok 2 yang beranggotakan Farisa, Cynthia, Muji, dan Zaki akan menjelaskan tentang decision making yang tentunya sangat bermanfaat di dunia kerja. Materi awal yang akan kami jelaskan adalah tentang transformasi bank. Industri perbankan adalah industri yang telah mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya, di era 1.0, bank hanya sebagai tempat menabung. Di era 2.0, ditemukannya mesin akuntansi baru bernama ERMA. Di era ini, pertama kali bank menggunakan sistem nomor akun bank. Kemudian, di era 3.0 ditandai dengan adanya mesin ATM, dan saat ini, dunia perbankan sudah masuk ke dalam era 4.0, yaitu era digital banking. Layanan bank bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan smartphone. Kedepannya akan ada bank 5.0 di mana bank bukan hanya menjadi penyedia layanan keuangan saja, melainkan juga menjadi penasihat keuangan, bahkan menjadi lifestyle bagi masyarakat. Perkembangan teknologi yang terjadi sangat cepat menyebabkan kondisi dunia berubah sehingga dikenal istilah VUCA. VUCA adalah kondisi di mana menggambarkan bisnis saat ini, terdiri dari volatility, yaitu kecenderungan untuk berubah dengan sangat cepat, uncertainty, yaitu keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, complexity, yaitu keadaan di mana banyak variabel yang saling terhubung, dan ambiguity, yaitu keadaan di mana banyak terjadi ketidakjelasan. Untuk menghadapi VUCA, dikembangkan sebuah metode bernama VUCA Prime yang digunakan untuk mengurangi resiko yang terjadi. Yang pertama, vision. Untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat, diperlukan adanya tujuan dan goals agar hasil dapat tercapai. Yang kedua, understanding. Visi yang kuat akan mengubah uncertainty menjadi understanding. Understanding akan membawa pemahaman dan mindset yang selaras bagi setiap lapisan. Yang ketiga, clarity. Dapat dilakukan dengan simplicity, yaitu berkomunikasi dengan jelas dan menciptakan kolaborasi yang baik. Dan yang terakhir, agility. Untuk menghadapi keadaan yang tidak jelas, unclear, atau ambiguity, diperlukan fleksibilitas untuk merespon perubahan. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi VUCA? Seorang pilot Angkatan Udara Amerika Serikat bernama John Boyd mengembangkan konsep pertarungan yang dikenal dengan OODA Loop. OODA Loop terdiri dari Observe, Orient, Decide, dan Act. Filosofi sederhana tersebut dijelaskan melalui beberapa poin sebagai berikut. Observe, yang artinya amati, adalah proses di mana pentingnya pengumpulan data untuk dapat mengidentifikasi suatu situasi. Orient artinya menganalisa data untuk dapat mengetahui bagian apa yang perlu dioptimalkan dan proses penyusunan skenario. Decide adalah putusan hipotesa dan tindakan apa yang harus diambil serta penyusunan perencanaan. Act adalah lakukan aksi atau tindakan sesuai dengan rencana dan melakukan evaluasi atas tindakan tersebut. Lalu akan berulang ke langkah pertama yaitu observe dan begitu seterusnya. Rational decision making ada 7 langkah. Yang pertama yaitu empati terhadap masalah yang terjadi. Setelah itu kita cari informasi tentang masalah tersebut. Setelah itu kita cari alternatif yang tersedia sebanyak-banyaknya. Lalu kita kasih bobot alternatif yang kita idekan dengan kriterianya masing-masing. Lalu kita pilih alternatifnya berdasarkan pembobotan mungkin yang paling tinggi. Setelah itu kita ambil aksi, ambil tindakan terhadap alternatif yang kita pilih tadi. Setelah itu kita review untuk jika menghadapi masalah yang sama di waktu berikutnya. Setelah itu intuitive decision making, ada 4 tahap. Yang pertama, melihat masalah dan situasi. Lalu kita kenali polanya. Setelah itu kita pilih pattern di pikiran kita atau solusi apa yang tepat untuk pola masalah seperti ini. Setelah itu kita lakukan aksi. Di sini terdapat 3 situasi berlawanan antara intuitif dan rasional. Yang pertama yaitu tingkat ketidaktahuan. Di intuitif itu tingkat ketidaktahuannya sangat tinggi, rasional tingkat ketidaktahuannya rendah. Di intuitif tingkat tekanan waktunya sangat tinggi.
Di rasional, tingkat tekan waktunya rendah. Di intuitif, tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Di rasional, tingkat ketidakpastiannya sangat rendah. Setelah itu, terdapat hubungan antara rasional dan intuitif. Nah, rasional ini ternyata menghasilkan pattern yang akan digunakan pada saat kita menghadapi situasi yang kita harus intuitif decision making. Sekian penjelasan kami tentang decision making. Semoga bermanfaat.